Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Jejak Kisah Para Wali. Kali ini, channel Jejak Kisah Wali akan membahas di manakah keberadaan wali berpangkat Al-Gauts. Dalam ajaran Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, waliullah yang tertinggi dinamakan Al-Qutb atau poros alam. Ia kadang juga dinamakan Al-Gauts penolong atau Sultan Al-Auliya Raja Para Wali. Akan tetapi, sebagian membedakan antara Sultan Al-Auliya atau Gauts dengan kutub. Menurut pandangan ini, semua Sultan Al-Auliya adalah kutub. Tetapi tidak semua kutub adalah Sultan Al-Auliya Gauts Al-Adham. Ada pula yang menyatakan bahwa makam kedudukan Wali Al-Gauts ini merupakan pangkat tertinggi paling puncak yang menempati satu tingkat lebih tinggi di atas Wali Kutub dan satu tingkatan di bawah Nabi Khidir alaihi salam. Ada juga keterangan yang menyebut dengan istilah kutub al-aktab atau kutubnya kutub. Ada pula keterangan menyebutkan kutub memiliki dua wakil, yakni dinamakan wali aimah. Salah satu wali aimah, yakni imam kanan hanya mengetahui alam malakut, alam kekuasaan, alam gaib, dan yang satunya imam kiri hanya mengetahui alam mulk, alam kerajaan, alam dunia jasmani. Kutub Al-Gauts adalah pusat daya-daya spiritual. Ia mengumpulkan semua makam. Ia adalah kutub semesta lahiriah maupun semesta batiniah yang semuanya berputar di sekelilingnya. Seperti Ka'bah yang menjadi sumbu perputaran dalam tawaf. Kadang-kadang, kutub diberi kekuasaan eksternal politik atas seluruh umat. 4 khalifah pertama pasca Nabi Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kutub agung atau Sultan Al-Auliya yang memiliki kekuasaan politik. Tetapi kebanyakan kutub hanyalah penguasa rohani dan tidak memiliki kekuasaan politik. Abu Yazid Al-Bustami dan Maulana Rumi ialah contoh dari jenis wali ini. Mayoritas wali kutub tidak memiliki kekuasaan eksternal. Setiap zaman hanya ada satu wali kutub, dalam setiap zaman hanya ada satu wali kutub, atau dalam pendapat lain, satu Sultan Aulia, di mana semua wali berputar di sekelilingnya. Dan pandangan ini hampir disepakati, seperti dijelaskan oleh Hakim Al-Tirmidzi, Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, dan Al-Hujuri. Meski sudah menjadi kesepakatan hanya ada satu Sultan Aulia di setiap zaman, namun dalam kenyataan sejarah, kita kerap menjumpai kabar bahwa ada lebih dari satu syekh sufi yang hidup dalam kurun waktu yang sama atau berdekatan, tetapi dianggap sebagai kutub atau Sultan Auliya. Demikian pula, dalam setiap tarekat, sering kali muncul klaim bahwa pendiri tarekat yang sama hidup dalam kurun waktu yang relatif sama, atau beberapa mursyid penerusnya menempati kedudukan makam kutub. Bahkan, di masa sekarang pun terdapat beberapa kabar ada wali kutub lebih dari satu yang berada di beberapa tempat. Barangkali kutub yang dimaksud di sini seperti yang disinggung oleh Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, yakni kutub untuk makam spiritual tertentu. Karenanya, dalam makam tawakal, misalnya, terdapat satu kutub, tempat manifestasi tertinggi dari makam spiritual tertentu pada zamannya. Ibnu Arabi sendiri, misalnya, dikenal sebagai Sultan Al-Arifin, rajanya orang berpengetahuan, sedangkan Maulana Rumi ialah Sultan Al-Muhibbin, rajanya para pencinta. Atau persoalannya pada zaman kutub hanya satu untuk setiap masa, tetapi persoalannya masa atau zaman yang mana. Jika sudah bicara dunia spiritual, waktu adalah relatif, non-linear, dan ada banyak alam selain alam dunia ini, yang berarti juga ada banyak masa atau zaman. Bagaimanapun, ini akan tetap menjadi misteri, dan kita orang awam hanya bisa berspekulasi berdasarkan keterangan-keterangan. Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah menyatakan bahwa ada 84 kategori wali dan 35 diantaranya memiliki batas pada masa tertentu. Keterangan dari Ibnu Arabi ini juga dikutip oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami Karamahal Auliya. Kedudukan spiritual wali terdiri dari tingkatan-tingkatan dari yang tertinggi hingga yang terendah.
Masing-masing derajat ini sesuai dengan tingkatan realisasinya, tetapi ada beberapa pandangan tentang makan atau kedudukan kewalian yang berbeda-beda, dan berikut ini beberapa di antaranya. Menurut Syekh Hakim At-Tirmizi, ada 5 kategori umum wali. 1. Al-Budala, wali-wali pengganti yang berada pada derajat kedekatan. 2. Al-Ahyar, orang-orang pilihan, manusia yang memilih Allah dan karenanya Allah pun memilih mereka. 3. Al-Abrar, orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang amalnya bebas dari segala sesuatu selain Allah. 4. Al-Muhaditsin, orang yang dijaga dengan kebenaran oleh Allah. 5. Khatamal Auliya, penutup para wali, kedudukannya berada di atas semua kedudukan wali. Menurut Syekh Husain Kamal, jumlah golongan wali dalam tradisi tarekat Chistiyah disebutkan ada 1 orang Kutubal Auliya, 70 orang wali Nujaba, 300 orang wali Nugaba, 500 orang wali Ahyar, 25 orang wali Abrar, 4 orang wali Utad, dan 40 orang wali Abdal. Menurut Imam Al-Hujui, berdasarkan keterangan para sufi ahli kasyaf ada 1 orang wali kutub, 3 orang atau 12 orang menurut Ibnu Arabi wali Nukaba, 4 orang wali Utad, 40 orang wali Abdal atau 7 orang versi Ibnu Arabi, 300 orang wali Ahyar, 4.000 orang Rijalul Gaib. Lantas, bagaimana dalil tentang kebenaran keberadaan mereka? Syekh Ibnu Hajar pernah ditanya tentang makam kewalian Rijalul Gaib, wali-wali yang tersembunyi, dan apa dalil tentang adanya kebenaran keberadaan mereka. Imam Ibnu Hajar menjawab, mereka dinamakan Rijalul Gaib sebab kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka dipimpin oleh seorang wali yang bermakam Al-Qutub Al-Ghauts, tempat berputarnya 4 arah dunia, sebagaimana berotasinya astronomi galaksi di langit. Allah menyembunyikan keberadaan mereka dari orang-orang bermakam khas maupun awam. Di manakah wali Ghauts itu berada? Imam Al-Khatib di dalam kitab Tarikhul Baghdad dari Imam Al-Kanani berkata bahwa wali Nukaba berjumlah 300 orang. Wali Nujaba berjumlah 70 orang. Wali Budala wali Abdal berjumlah 40 orang. Wali Al-Ahyar berjumlah 7 orang. Wali Al-Am berjumlah 4 orang. Sedangkan wali Al-Ghauts berjumlah 1 orang. Wali Nukaba terbanyak di Makarib atau di barat. Wali Nujaba terbanyak di Mesir. Wali Abdal terbanyak di Syam. Wali Al-Ahyar berkelana di muka bumi. Wali Al-Am berada di pojok bumi. Wali Al-Ghauts berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi, jelaslah bahwa menurut keterangan dari para ulama yang masyhur menyatakan bahwa tugas dan kedudukan tempat tinggal wali kutub Al-Ghauts itu bertempat tinggal Makkah Al-Mukarramah, bukan di Jakarta. Kebanyakan kutub tersembunyi atau hanya dikenal oleh wali tertentu, dan hanya sebagian kecil kutub atau Sultan Al-Auliya yang masyhur dan dikenal banyak orang awam. Kadang-kadang, kutub baru dikenal banyak orang setelah dia meninggal dunia. Sekali lagi, terkadang-kadang wali kutub baru dikenal banyak orang setelah beliau wafat. Ada pula memang kedudukan wali kutub ini diketahui semasa hidupnya sebagai seorang wali kutub. Seperti makam kewalian Kutub Al-Alimul Alamah Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, namun kepangkatan itu bukan atas pengakuan beliau sendiri, melainkan pengakuan dari wali-wali besar di zamannya. Kadang-kadang kutub terang-terangan menyatakan diri sebagai kutub kepada murid tertentu, atau ketahuan sebagai kutub oleh murid tertentu. Misalnya, Kiai Kolil dari Bangkalan, Madura, pernah mengaku secara terus terang kepada Kiai Ridwan bahwa dirinya ialah kutub. Namun beliau berpesan agar kedudukan ini tidak disebarluaskan ke khalayak umum sebelum dirinya meninggal. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Kiai Sa'ad Syamsul Arifin dari Situbondo. Dalam kedudukannya ketahuan oleh salah seorang muridnya setelah sang murid bertemu dengan seorang wali di Makkah yang menyuruhnya membacakan ayat tertentu surah An-Nisa 4
41 kepada Kiai As'ad. Ayat ini membuat Kiai menangis selama hampir sejam dan terbukalah kedudukan sesungguhnya dari Kiai As'ad. Tetapi beliau juga berpesan agar rahasia ini tidak diungkapkan sebelum dirinya meninggal. Walhasil, memang tidaklah mudah mengetahui secara persis dan pasti keberadaan para wali Allah ini. Sebab mereka termasuk para kekasih Allah yang memang sejatinya keberadaan mereka disembunyikan oleh Allah. Ditambah tabiat para wali itu sejatinya merupakan para hamba Allah yang senang menyembunyikan ibadah, makam, serta awal mereka para hamba Allah yang mukhlisin. Jadi, jelaslah dengan demikian tidaklah para wali Allah itu ada di antara mereka yang mendakwakan diri atau mengklaim sebagai wali Allah. Sebab mereka memiliki keharusan menjaga rahasia-rahasia alam semesta ini dalam setiap tugas dan kepangkatan mereka. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe.